karena jasa bapa dan ibu guru. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Para siswa siswi SMP IT Thamaratul Fuad dan para ustaz dan ustazah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dalam kajian RUC atau Ramadan Online Camp yang menjadi program kesiswaan SMP IT Thamaratul Fuad. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita semua, yakni kenikmatan kesehatan dan kenikmatan kesempatan, yang mana kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bulan Ramadan ini. Ar-Ramadan al-Mubarak. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barakah, bulan suci, bulan penuh maghfirah, yang mana di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah turunkan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya senantiasa berlomba-lomba untuk mencari kebaikan, mencari amal soleh dalam bulan Ramadan, bagaikan derasnya angin dan air yang mengalir. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan para umatnya yang senantiasa berpegang teguh terhadap ajalannya ila yaumil qiyamah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang puasa. Keutamaan puasa sangat banyak, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bulan Ramadan dan mewajibkan kita untuk berpuasa di dalamnya. Karena apa? Karena pada bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, dan juga setan-setan dibelenggu. Dan pada bulan Ramadan tersebut ada suatu malam, yang mana malam itu lebih baik dari 1000 bulan, yaitu namanya malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian
berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Jadi tujuan puasa itu adalah agar kita semua bertakwa kepada Allah. Adapun yang dinamakan puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Tentunya dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu tidak hanya menahan dari lapar dan dahaga saja, tetapi juga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti kita bahas hal-hal apa yang dapat membatalkan puasa pada bulan Ramadan ini. Adapun niat puasa itu merupakan salah satu rukun puasa pada bulan Ramadan. Adapun rukun-rukun puasa yang pertama itu niat, sebagaimana sabda Rasul, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Ini sudah dijelaskan oleh Ustadz Surahman dalam kajian ROC yang pertama, dalam hadis arba'in yang pertama juga, yang tentunya anak-anak soleh SMP IT soleh dan solehah ya, SMP IT Samaratul Fuad tentunya sudah menghafal hadis arba'in yang pertama, innamal a'malu bin niat. Kelanjutannya diterusin sendiri. Niat puasa dalam bulan Ramadan itu berbeda dengan puasa lain. Apa yang membedakan niat puasa pada bulan Ramadan? Kalau niat puasa pada bulan Ramadan dilaksanakan sebelum terbitnya fajar. Artinya niat puasa itu dilaksanakan setelah terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, itu niat puasa pada bulan Ramadan. Tapi kalau niat puasa yang lain, puasa Senin Kemis misalnya, puasa sunnah yang lain, itu mulai dari terbenamnya matahari sampai tergelincirnya matahari pada waktu duhur itu puasanya. Misal kalian bangun tidur belum makan apa-apa, ingat oh ini hari Kamis atau hari Senin, ingin berpuasa. Nah, ingin berpuasa selama dia tidak melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa, niat untuk berpuasa pada hari itu juga, pagi itu juga, itu diperbolehkan. Nah, tapi kalau niat puasa pada bulan Ramadan itu berbeda. Niat puasanya harus malam hari sampai menjelang terbitnya fajar. Itu niat puasa pada bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Malam yubaitin niyata qoblal fajri fala siyamalahu." Barang siapa yang tidak berniat puasa pada malam hari sebelum terbitnya fajar, maka tidaklah sah puasanya. Hati-hati saudara-saudara semuanya, anak-anakku sekalian, pentingnya menjaga niat. Ya, niat tentunya pada bulan puasa ini. Dan niat itu ada yang mengatakan tidak dilafadzkan, tapi cuma dalam hati tempatnya. Misal kalian makan sahur. Nah, makan sahur itu juga sudah merupakan niat.
makan sahur untuk apa? Untuk berpuasa pada hari esoknya. Nah, itu sudah merupakan udah niat. Nah, seperti itu. Ikhwani fillah rahimakumullah. Adapun rukun yang kedua adalah menghindari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Hati-hati ini hal-hal apa saja yang dapat membatalkan puasa pada bulan Ramadan. Di antaranya yang pertama, makan dan minum disengaja. Nah, ini jika lupa bagaimana? Misalnya kamu lagi puasa. Nah, kamu melakukan olahraga misalnya pagi hari. Kemudian kamu karena saking hausnya ujuk-ujuk langsung minum 1 gelas. Pas setelah minum kamu ingat lagi puasa. Wah, saya puasa. Nah, tidak membatalkan puasa itu minumnya. Itu merupakan rezeki dari Allah dan diteruskan puasanya sampai berbuka. Insya Allah tidak apa karena lupa. Allah tidak menghukumi orang yang pelupa. Yang kedua, pembatal yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Nah, kalau muntah dengan sengaja itu dapat membatalkan puasa. Selanjutnya adalah memasukkan makanan ke dalam perut. Apa itu yang memasukkan makanan ke dalam perut? Contohnya memasukkan vitamin ke tubuh kita atau menyuntikkan zat berupa vitamin yang dapat mengenyangkan perut kita, itu membatalkan puasa. Nah, itu ya. Nah, itu salah satunya. Selanjutnya adalah bersenggama suami istri di siang hari, itu tidak diperbolehkan, maka akan kena mendapatkan denda atau yang disebut dengan kafarat. Nah, dendanya apa? Dendanya berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, tidak putus. Kalau putus bagaimana? Kalau putus ngulangi lagi dari awal sampai 2 bulan. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah. Selanjutnya adalah syarat-syarat berpuasa. Syarat-syarat berpuasa yang pertama adalah muslim atau orang Islam. Kalau puasanya orang non-Islam bagaimana? Ya tidak diterima. Allah selain orang Islam. Yang kedua adalah baligh atau sudah dewasa. Tamyiz, sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kemudian berakal sehat, artinya tidak gila. Orang gila berpuasa ya tidak diterima puasanya. Yang selanjutnya bagi perempuan, yaitu datangnya haid ataupun nifas, dianjurkan berpuasa. Kemudian mampu berpuasa. Syarat berpuasa itu mampu. Mampu artinya apa? Artinya tidak terhalang oleh suatu halangan apapun. Contohnya sakit ataupun dalam perjalanan yang disebut musafir, itu boleh tidak berpuasa. Ataupun orang yang tua renta, orang sangat tua tidak kuat untuk berpuasa, ya boleh tidak berpuasa. Ataupun ibu yang menyusui atau hamil, nah itu nggak kuat berpuasa. Kalau ibu menyusui atau hamil itu dikhawatirkan bayinya yang ada di dalam kandungan atau yang sudah lahir itu akan berkurang asupan nutrisinya karena ibunya berpuasa. Maka di sini
tidak dianjurkan berpuasa. Tetapi orang yang berhalangan tadi maka diwajibkan untuk mengganti atau mengqadha atau juga membayar fidyah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita bahas mengenai rukun puasa, kemudian hal-hal yang dapat membatalkan puasa serta syarat-syarat puasa. Jangan lupa dicatat dan dituliskan di buku dan diamalkan, ya. Itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari diri pribadi dan dari setan, dan apabila ada kata-kata yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kupat jangannya santen. Mbok menawi lepat kula nyuwun ngapunten. Selamat berpuasa. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.